Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan diri, nama saya Pak Tony Latif. Saya calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Bandar Lampung. Saya bekerja di SMP Al-Kausar Bandar Lampung. Nah, pada saat ini kami akan melakukan proses wawancara praobservasi. Di sini saya sebagai observer dan ada Bu Solehah yang bertindak sebagai guru yang akan diobservasi. Assalamualaikum Bu Solehah. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat Pak. Seperti yang saya minta kemarin kepada Bapak, bahwa hari ini saya akan mengajar di kelas 7C. Saya meminta tolong untuk Bapak untuk mengobservasi selama proses pembelajaran yang saya lakukan nanti. Oh, iya. Di kelas 7C ya Bu ya? Iya, di kelas 7C. Oke, siap Bu. Sebelum melakukan observasi ada beberapa pertanyaan ini Bu, sebagai bahan saya nanti menilai pada saat Ibu melakukan pembelajaran di kelas. Iya. Yang pertama Ibu, mungkin sebelum itu kita santai aja Bu ya, santai aja, mengalir karena pertanyaan-pertanyaannya insya Allah tidak susah-susah. Oke, siap Pak. Ibu mengajar di kelas 7C nanti materi apa ya Bu? Untuk materinya sendiri ini masih tentang tata surya Pak di kelas 7C. Tentang tata surya IPA berarti ya Bu ya? Iya. Kalau boleh tahu tujuan pembelajarannya apa Bu? Jadi tujuan pembelajarannya di sini yaitu nanti setelah melakukan kegiatan diskusi, pemodelan dan pembuatan proyek yang terintegrasi dalam pembelajaran berdiferensiasi, nanti peserta didik dapat mendeskripsikan planet-planet dengan baik dan tepat gitu Pak. Tujuan pembelajaran. Oh iya. Terus pada saat pembelajaran nanti bentuk atau proses pembelajarannya seperti apa itu yang akan Ibu lakukan nanti di kelas 7C? Oke, jadi di sini nanti saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri adalah pembelajaran yang mengakomodir siswa sesuai dengan keinginannya, mulai dari cara belajarnya, kesiapan siswa itu sendiri, dan kemampuan siswa yang berbeda-beda. Berarti nanti siswanya memang berbeda-beda kelompoknya juga ya Bu? Iya, sesuai keinginan mereka. Gitu. Pembelajaran berdiferensiasi. Kalau boleh tahu bidang apa yang ingin dikembangkan Ibu dalam proses pembelajaran berdiferensiasi itu? Kira-kira apanya itu dalam pembelajaran itu yang akan dikembangkan oleh siswa? Ya, kalau bidang yang ingin dikembangkan siswa itu, jadi melalui pembelajaran ini saya ingin siswa itu bisa bekerja sama dalam kelompok dan bisa mengerti konsep materi itu sendiri dengan tepat dan memberikan kesan yang menarik dalam pembelajaran. Berarti siswa-siswa itu nanti akan aktif Ibu ya? Iya, aktif karena mereka belajar sesuai dengan keinginannya mereka. Iya. Kalau strateginya nanti pada saat pembelajaran bagaimana Ibu yang akan dilakukan? Oke, jadi strategi pembelajarannya yang pertama saya akan menyiapkan berbagai media pembelajaran. Nanti saya akan mempersilahkan siswa untuk memilih media tersebut sesuai dengan keinginannya, dan juga diberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih proyek yang akan mereka laksanakan nanti. Sebagai proyek akhirnya ya? Iya, proyek akhirnya. Nah, itu kan tadi banyak Bu media-media yang akan digunakan dalam pembelajaran. Terus alat, bahan atau sumber belajar yang sudah Ibu siapkan untuk belajar nanti apa Bu? Oke, untuk media ajarnya sendiri di sini nanti saya akan menggunakan berbagai media yang cukup bervariatif ya Pak. Dari nanti saya bawa komik, lalu ada alat peraga tata surya, globe, lalu saya menyiapkan juga laptop, video, dan LCD proyektor. Banyak berarti Ibu ya? Iya, lumayan medianya banyak. Nah, kayaknya menarik nih Bu pembelajaran. Jadi Ibu nanti bawa komik, ada menanyakan video dan seterusnya. Nah, saya jadi penasaran nih Bu, coba ceritakan sedikit yang gambaran dari pembelajaran itu seperti apa? Jadi untuk pembelajaran ini, yang pertama awalnya saya akan membagi
siswa menjadi beberapa kelompok yang tentunya pembagian itu berdasarkan minat dan cara belajar mereka masing-masing sesuai keinginannya. Nah, nanti mereka bisa masuk ke kelompok mana, ke kelompok kinestetis atau kelompok audio, kelompok visual. Nanti masing-masing akan mendapatkan media belajar sesuai dengan kelompok mereka. Ya, nanti tapi sebelumnya saya akan menampilkan sebuah video pengantar yang akan diteruskan mereka dalam diskusi kelompoknya. Jadi diawali dengan pemutaran video, setelah itu diskusi mereka dan diakhiri dengan pembuatan project berdasarkan kelompok yang mereka pilih. Kalau lihat gambaran dari Ibu Soleha kayaknya sangat menarik ini pembelajarannya. Semoga akan menarik ya. Iya. Materinya itu kan tentang tata surya ya Bu ya. Menurut Ibu Soleha kira-kira ada tidak cakupan materi itu atau sub materi itu yang menurut Ibu itu agak susah nih disampaikan atau agak susah diterima oleh siswa gitu? Yang kurang lebih dianggap sulit oleh siswa gitu iya, Pak ya. Materinya. Kalau dalam materi ini yang agak sulit mungkin ketika mengenalkan atau memberikan wawasan bagaimana pengaruh rotasi dan revolusi bumi. Jadi kan itu materinya harus divisualisasikan dalam bentuk video gitu Pak. Karena kalau langsung kan agak sulit ya Pak ya. Jadi mungkin itu yang agak sulit dalam materi ini. Tapi nanti akan dibantu dengan video yang semenarik mungkin dan asli seperti revolusi rotasi bumi visualnya. Berarti itu ya Bu ya, revolusi dan rotasi bumi pengaruhnya terhadap kehidupan manusia ya. Nah, terus yang selanjutnya Ibu, ini kan pembelajarannya lumayan melibatkan siswa Ibu ya, aktif siswanya. Nah itu kira-kira ada nggak kekhawatiran khusus atau sesuatu yang menjadi perhatian khusus Ibu Soleha pada saat pembelajaran nanti? Kalau dalam proses pembelajaran ini mungkin yang akan menjadi perhatian khusus itu karena di sini belajarnya berkelompok ya Pak dan sesuai dengan keinginan mereka. Berarti yang perlu diperhatikan mungkin keaktifan siswa itu sendiri. Karena belajar ini memberikan kebebasan penuh pada siswa yang mungkin akan menyebabkan saya kurang memberikan kontrol penuh pada siswa tersebut gitu. Jadi mungkin itu aja sih Pak kalau perhatian khususnya. Oke, berarti harus ada kontrol lebih sering lagi ya Bu ya, karena kan mereka mobile ya Bu ya dalam proses pembelajaran. Gitu. Oke, terima kasih Bu Soleha, itu beberapa pertanyaan sebelum observasi. Setelah ini kita bersama ke kelas, mungkin nanti saya izin duduk di belakang Ibu, lihat Ibu mengajar di observasi. Tapi insya Allah kalau saya lihat rencana yang sudah Ibu buat, insya Allah bagus ini pembelajarannya. Oke, terima kasih. Mari Bu kita ke kelas ya. Mari Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fatoni Latif, saya calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP Al-Kausar Bandar Lampung. Kami akan melakukan percakapan pasca observasi kelas yang akan dilakukan oleh saya, dan sebagai gurunya ada Ibu Soleha dan ditemani atau didampingi oleh PP saya Bu Dora Novianti. Baik, Bu Soleha, tadi kan sudah selesai melakukan pembelajaran. Nah itu kira-kira kalau saya lihat memang sudah bagus Bu Soleha, dari awal sampai akhir. Begitu juga dengan waktu spare waktunya dilaksanakan dengan bagus. Menurut Bu Soleha sendiri, kira-kira pada saat proses pembelajaran itu ada hambatan atau kendala enggak gitu di kelas tadi? Ya mungkin kalau proses belajar menggunakan metode diferensial ini anaknya kan aktif ya Pak ya. Mungkin bagi anak yang terlalu aktif dia aktifnya di luar konteks pembelajaran gitu. Ya, seperti memang dia sambil belajar tapi misalkan sambil ngobrol dengan temannya di luar dengan topik yang sudah kita berikan, di luar dari materi yang sudah kita berikan. Gitu aja sih Pak. Karena mungkin belajarnya secara berkelompok, jadi kemungkinan anak untuk
mengobrol dengan temannya di luar konteks materi itu lebih besar gitu. Jadi kan yang belajar tidak secara berkelompok. Jadi anak-anaknya tadi ada beberapa yang Ada memang beberapa. ada beberapa, tapi saya ngelihat mungkin tidak banyak ya Bu ya. Sebagian besar bisa mengikuti Bisa Bapak, mengikuti, hanya sedikit dari beberapa anak. Kalau menurut Ibu Soleha dari rank 1 atau dari 0 sampai 100 tadi keberhasilan pembelajaran Bu Soleha di angka berapa ya kira-kira? Kalau saya menilai diri saya sendiri dalam proses pembelajaran tadi. Kurang lebih 80 sampai 90 sih Pak. 80 sampai 90. Berarti bisa dibilang sudah berhasil ya Bu ya. Insya Allah. Kalau menurut Bu Soleha pembelajaran tadi yang Ibu lakukan sudah puas atau belum Ibu? Atau ini saya sudah sangat puas atau sudah tercapai gitu? Ya, kalau melihat dari proses tadi sepertinya saya kurang puas Pak. Karena kenapa itu? Banyak kekurangan di sana sini gitu. Mungkin dari persiapannya tadi, terus kurang banyak mungkin media yang digunakan. Jadi kedepannya saya akan mencoba lebih baik lagi dari proses yang sudah dilaksanakan tadi. Tentunya kalau kita berproses itu kan sebisa mungkin lebih bagus lagi ke depannya gitu ya Bu ya. Nah kalau menurut Ibu Soleha kira-kira ada nggak hal yang akan Ibu Soleha rubah atau triknya atau apanya gitu sehingga nanti dari 80 bisa 95 atau bisa 100% keberhasilannya, kira-kira ada nggak itu? Ya, mungkin untuk kedepannya ketika saya ingin menerapkan metode ini tadi, saya akan mempersiapkan diri terlebih dahulu untuk sebelum pembelajarannya. Lalu saya akan berusaha agar kelas itu suasana menjadi hidup. Selain itu saya juga akan menambah media pembelajaran yang lebih bervariatif gitu, biar siswa juga lebih tertarik kepada media pembelajaran yang sudah disiapkan dan sesuai dengan kebutuhan siswanya. Kalau nggak salah tadi siswa diminta untuk buat project ya Bu ya? Iya. Nah, projectnya apa aja tadi Bu? Projectnya di situ saya memberikan beberapa pilihan dan membebaskan mereka mau memilih project yang mana. Misalkan tadi saya mencontohkan memperlihatkan kepada mereka sebuah video atau sebuah film. Lalu saya juga memberikan kebebasan mereka untuk membuat komik. Kebetulan materinya tata surya ya Pak. Jadi saya juga membebaskan mereka untuk membuat miniatur tata surya dari bahan yang kalau bisa tidak terlalu sulit gitu. Jadi saya membebaskan mereka mau buatnya miniatur dari apa saja. Tadi ada yang bertanya dari pastisi boleh. Terus dari kardus boleh. Lalu dari apa ya untuk bisa dipotong-potong styrofoam? Iya, dari styrofoam boleh. Iya. Gitu. Jadi saya membebaskan yang penting tidak memberatkan mereka dan mereka bisa mengikuti, bisa membuat itu dengan baik. Oh iya, pembelajaran seperti itu kan memang sudah bagus ya Ibu, dan menurut saya pribadi keterlaksanaannya juga sudah bagus. Kira-kira ada nggak Bu niatan dari Ibu untuk biar pembelajaran itu bisa ditularkan gitu ke teman-teman, karena kan ya mohon maaf kadang-kadang ada teman-teman yang agak suka malas direpotkan, karena kan pembelajaran ini lumayan repot ya Bu ya, harus media dan seterusnya. Kira-kira tindakan Ibu untuk mengajak teman atau bisa mengajak mereka ikut seperti itu bagaimana? Kalau niatan untuk mengajak beberapa teman untuk mengikuti pembelajaran seperti ini ada Pak, tapi untuk caranya sendiri saya masih kurang tahu karena kebetulan saya di sini kan guru junior gitu ya Pak. Jadi kalau untuk rata-rata kan yang di atas saya Pak di sini guru IPA. Jadi untuk mengajak seperti itu saya hanya bisa membawa karya-karya mereka itu misalkan ke meja guru saya. Jadi bisa guru-guru yang lain bisa melihat gitu tanpa saya harus mengajak gitu. Kalau mengajak kan mungkin agak sungkan. Jadi saya bawa biar bisa dilihat sendiri. Maksudnya kan kalau memang ditaruh di situ, kalau ada pertanyaan dari guru bisa dijawab. Gitu. Kalau boleh tahu Ibu Soleha punya channel YouTube nggak ya Ibu ya? Channel YouTube untuk sekarang belum. punya.
sebenarnya bisa juga lewat situ Ibu. Oh, iya. Divideokan ya, di share ke grup sekolah, grup kelas, karena kan itu cara promosi yang tidak menggurui, mungkin Iya. seperti itu. Kalau ada guru yang berminat nonton silahkan, Nah. kalau tidak mungkin seperti itu yang saya lakukan juga seperti itu Ibu. Mungkin itu Ibu. Terima kasih pasca observasinya. Secara garis besar memang pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Ibu Soleha sudah bagus, sesuai dengan track, sesuai dengan waktu, dan saya lihat RPP-nya juga sudah sesuai dengan RPP. Mudah-mudahan kedepannya lebih bagus lagi dan bisa mengajak rekan-rekan guru lagi, rekan-rekan guru yang lain untuk mengikuti pembelajaran berdiferensiasi.